Halo guys, aku mau cerita nih. BTW, siapkan cemilan dulu deh kalian deh. Oh iya, dari mana ya ceritanya? Ini nih nih nih. Siap? Oke. Setiap keluarga punya kisahnya sendiri. Dan bagi Hilmi, kisah cintanya dengan Daniel berjalan seiring dengan harapan dan tekanan. Di mata tetangga, mereka sudah terlalu lama pacaran. Sudah waktunya buat menikah. Pandangan masyarakat mulai membebani. Si Hilmi belum menikah meski usianya mendekati kepala tiga. Apalagi ia anak tunggal. Tekanan semakin nyata. Aku rahasia Bu, ya hati-hati ya. Hai. Tahu nggak sih mereka tuh? Iya tahu, kayaknya mereka udah lama banget ya pacaran. Mungkin gak dinikah-nikah. Iya. Boleh. Mari Bu. Ibu mau kemana? Mau ke pasar. Jam segini? Iya kan pagi. Bu kok nggak ke pasar sih Bu? Udah pagi nih. Tadi udah nitip Hilmi tuh sekalian tadi sama si pacarnya itu. Oh, berarti Hilmi tadi diantar sama cowok itu ya? Oh berarti itu mereka udah lama pacaran ya Bu? Udah sekitar 3 sampai 5 tahun lah. Lama. Oh mereka udah lama banget ya berarti pacarannya. Kok nggak dinikah-nikahin sih Bu? Iya Bu, lagian nggak takut apa diomongin tetangga ya kan? Iya apalagi anak tunggal. Masa lama banget sih nikahinnya? Oh ya kan? Digantungin terus sama cowoknya berarti Bu? Kasian loh Bu jadi omong tetangga ya nggak sih? Iya, anaknya emang mau ibu digantungin terus sama cowoknya? Kalau saya mah ya tergantung anaknya aja sih gimana gitu. Soalnya emang mereka kan udah pacaran lama, jadi saya tergantung sama ceweknya aja sih, sama anak saya gimana. Ya atuh ibunya ngomong sama anaknya cepetan nikah. Masa udah lama banget pacaran gak nikah-nikah sih Bu? Iya, apalagi anak tunggal kan? Iyalah. Udah nanti kalau misalkan nikah, dreamnya weddingnya tuh yang bener-bener bagus banget, yang besar gitu. Apalagi Iya anak Bu, tunggal. cocok gak ya? Iya, anak. Ya soal itu mah gampang. Udah ya Bu, kita mau ke pasar dulu. Nah, Udah ya Bu, hati-hati. Semoga kasih ya. Sama-sama. Aku balik duluan ya. Ya hati-hati jalan. Ya, makasih. Ibu, udah pulang. Udah. Kamu kapan mau minta dinikahin sama si Daniel? Ibu malu loh Mbak, belum sama tetangga, nggak enak. Kan kamu udah mau sepatu juga. Ibu juga udah sendiri, pengen lihat kamu bahagia sama laki-laki yang kamu cintai itu. Kamu udah berapa lama pacaran? 3 sampai 5 tahun. Juga ngomong sama Daniel. Ya Bu, nanti aku komunikasiin sama Daniel ya. Iya Mbak, soal itu malu. Tadi ada tetangga pada ngomong sama ibu, kamu udah pacaran lama tapi nggak nikah. Coba ngomong sama Daniel ya, nih Bu. Biar aku kamar tuh. Halo Daniel, Halo. Gimana? kamu udah sampai? Ini baru sampai. Kenapa? Aku mau ngomong serius. Mau ngomongin apa? Kita kan udah lama ya. Aku udah ditanyain ibu. Kamu kapan mau serius kata ibu? Sebentar ya. Aku juga ini lagi mau mengusahain hubungan kita. Lagi bersiapin semuanya lah. Gimana? Gak apa-apa nunggu agak lamaan. Aku sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi ibu udah neken
banget. Kita udah ngomongin ini berkali-kali. Apa aku langsung ketemu sama ibumu untuk bicara ini semua? Boleh. Tapi aku nggak tahu, soalnya ibu tuh pernah bilang kalau nggak dalam waktu dekat ini aku mau dijodohin sama orang lain. Mereka tak ingin semua berakhir karena ya sebatas miskomunikasi. Maka satu keputusan pun dibuat, yaitu mendatangi sebuah konselor, mencari ruang aman untuk menjelaskan dan mendengarkan. Lalu datanglah hari yang lebih menentukan, di mana si Hilmi dan Daniel dan sang ibu duduk bersama di ruang konseling itu. Suara-suara yang sebelumnya berbenturan akhirnya saling bertemu. Ibu Hilmi menyampaikan kekhawatirannya, Hilmi dan Daniel menjawab dengan komitmen, dan konselor menjebatani dengan bijak dan lembut. Oh iya Mbak, Mas, selamat datang, silakan masuk ya. Ayo. Selamat datang Mas Mbak, silakan duduk. Selamat datang buat Mas Daniel dan Mbak Hilmi. Sebelumnya bagaimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lagi lancar sih. Kalau Mas Daniel bagaimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah tadi lancar saja sampai ke sini. Ya untuk Mas Daniel gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Untuk Mbak Hilmi bagaimana kabarnya? Kalau saya sih ya begitu. Tapi kalau saya banyak pikiran jadi lumayan mengganggu keseharian sih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya konselor, nama saya Ijah. Di sini saya insya Allah bisa membantu permasalahan kalian berdua. Mungkin ada keluhan atau pikiran yang ganjal gitu kan. Nah, kira-kira di antara Mas dan Mbak ini ada keluhan seperti apa gitu? Mungkin ini sih ya, manggilnya Bu apa Mbak ini? Mbak aja nggak apa-apa. Gini Mbak Dija, kan saya tuh akhir-akhir ini sering banget ditekan sama ibu saya, disuruh cepat-cepat untuk menikah. Padahal ya kita belum ada ikatan lah untuk yang jenjang serius, maksudnya ya emang pacaran tapi belum diikat gitu kan. Terus tapi sama orang tua saya udah didesak untuk cepat-cepat menikah dalam tengah waktu mungkin 3 bulan ke depan. Ya saya bingung sih harus gimana gitu, apalagi orang tua saya udah benar-benar menekan dan memaksa gitu. Kalau dari Mas Danielnya bagaimana? Saya sendiri juga akhir-akhir ini sedang mempersiapkan juga ya Mbak. Dari semua permasalahan ini lagi nentuin titik terangnya. Saya juga lagi berusaha memperbaiki baik itu dari finansial saya, ekonomi saya maupun mental kondisi saya juga. Jadi saya di sini paham ya kekhawatiran Mas dan Mbak gitu kan. Karena pernikahan itu kan sesuatu jenjang yang serius ya, dan butuh kesiapan mental, finansial dan lain-lain. Nah sebelumnya di sini saya pengen tahu nih dari Mas Mbaknya sendiri lebih mendalam apa sih yang permasalahan apa yang lagi dipikirin banget gitu. Kalau dari saya sendiri itu sih ya Bu, saya tertekan banget sama
ucapan orang tua saya gitu kan, karena penekanan yang harus ini itulah tuntutan, harus tenggat waktu yang cepat, terus dengan yang permintaan yang lebih lah gitu kan. Saya juga nggak enak sama Daniel juga kan, maksa-maksa terus gitu. Ya saya kepikiran banget itu sih. Dan saya di sini juga tidak mau buat mengecewakan ibunya Hilmi, dan tentunya saya sendiri ingin menciptakan keluarga saya yang nantinya bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua kita berdua. Jadi di sini saya benar-benar buat mempersiapkan semuanya begitu. Saya paham banget nih buat masalah Mbak Hilmi, mungkin berat banget ya jadi seorang anak gitu ya, memikirkan ibunya yang pengen cepet-cepet menikah gitu. Dan untuk Mas Daniel juga sebenarnya sudah bagus untuk niat mempertanggungjawabkan pernikahan ini. Kalau sebenarnya juga apa ya, niat kalian berdua tuh udah bagus gitu kan untuk memikirkan secara matang pernikahan ini tuh seperti apa gitu kan. Nah kan tapi karena ada tekanan waktu itu sebenarnya membuat pernikahan itu apa ya, menjadi kurang matang dalam kesiapan mental, emosional dan lain-lain gitu kan. Ini Bu, saya udah lumayan ringan lah ya pikiran saya. Mungkin emang harus dibicarakan baik-baik sama orang tua. Tapi ini ya, berhubung karena waktu sesi konsultasi sudah habis, mungkin kita bisa menjadwalkan ulang sesi konselingnya, dan mungkin Mas Daniel dan Mbak Hilmi bisa menyertakan ibunya datang ke sini lagi. Oke, baik Mbak. Terima kasih untuk Mas Daniel dan Mbak Hilmi sudah menyempatkan datang pada sesi konseling pagi hari ini. Ya kita bisa menjadwalkan lagi ya. Gimana? Kamu udah ngomong sama Daniel? Udah, aku udah diskusiin ke Daniel. Terus gimana? Apa kata dia? Dia bilang masih mikirin lagi sih Bu. Ibu nggak mau ya jadi omongan tetangga. Pokoknya dalam waktu dekat ini ibu mau kamu segera nikah sama Daniel. Ibu nggak mau soalnya jadi omongan tetangga-tetangga terus, capek tahu Mbak. Iya Bu, aku udah ngomongin itu sih sama Daniel. Aku udah cerita semuanya tentang yang Ibu minta gitu. Soalnya ibu nggak mau ya nanti kamu nikah, kamu kan anak tunggal nih ya Mbak. Ibu nggak mau kamu nikah cuma di KUA doang, maunya acaranya itu mewah pokoknya. Kalau untuk konsep kayak gitu aku belum ngomong terlalu jauh sih sama Daniel ya Bu. Mungkin kalau mau kita diskusiin bareng sama Daniel biar Ibu tahu gimana keseriusan dia ke aku. Terus mungkin kalau kita diskusiin bertiga takut kita nggak nemu nemu titik terangnya, mau nggak Ibu aku ajak kita ke konselor biar ada penengahnya gitu, biar kita bisa mendapatkan titik terang gitu. Ya udah deh, biar cepet juga soal ibu nggak mau jadi omongan tetangga-tetangga, capek. Oke Bu, nanti aku jadwalin ya ke konselornya. Iya ya. Terima kasih untuk Ibu, Mas Daniel, dan Mbak Hilmi yang sudah menyempatkan waktunya datang di sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, Ibu kan belum kenal saya Dija sebagai konselor yang membantu menyelesaikan masalah kedua anak Ibu ini. Iya Bu, salam kenal juga, saya Lulu selaku orang tuanya dari Hilmi. Kenapa ya? Ya, jadi gini Bu, kan kemarin itu kan pada sesi konseling sebelumnya Mas Daniel dan Mbak Hilmi itu datang ke saya gitu kan, menceritakan beban pikirannya gitu, katanya merasa diburu-buruin untuk pernikahannya, padahal dari mereka sendiri tuh belum siap dalam mental dan finansial lainnya, seperti itu Bu. Ya gimana ya Bu, saya juga sebagai ibu tunggal pengen yang terbaik buat anak saya juga, makanya saya minta cepet-cepet mereka buat nikah. Lagi mereka juga tuh udah lama pacarannya Bu, gitu.
Iya, aku tahu kok yang ibu khawatirin itu, aku paham banget ibu khawatir tentang masa depan untuk gimana. Tapi kan Daniel juga udah berusaha untuk mempersiapkan semuanya. Maksudnya dia lagi berusaha menata finansialnya biar nanti pas kita udah menikah itu kita nggak yang tertata-tata sendiri, udah bisa mandiri gitu loh Bu. Bu, saya sangat serius dengan putri ibu. Saya di sini juga lagi mempersiapkan semuanya agar pernikahan kita ke depan itu tidak sia-sia nantinya. Ya Bu, saya paham sebagai konselor, memahami perasaan Ibu sebagai orang tua. Tapi bagaimana ya Bu, kan kalau pernikahan diburu-buru ini tuh kan menimbulkan masalah baru bagi anaknya gitu kan. Nah, kan dalam agama kita pun diajarin ya Bu ya, Rasulullah tuh kan bersabda. Jadi kan dalam agama tuh Rasulullah juga kan ngajarin kita ya Bu ya, bahwasannya tuh kayak nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sungguhnya Rasulullah itu bangga dengan banyaknya umatku. Dalam hadis ini tuh mengajarkan bahwasannya nikah itu hendaknya dengan niat yang tulus dan kesiapan, bukan sekedar memenuhi tekanan sosial. Jadi ya pernikahan itu butuh kesiapan yang matang gitu kan, dan komitmen, bukan hanya soal cepat atau lambatnya. Yang penting itu kesiapan mentalnya, seperti itu Ibu. Ya itu saya setuju banget, karena kalau kita masih belum siap dari segi mental, finansial, kita nggak tahu nanti pernikahannya mau gimana gitu. Tapi ya Bu, saya tuh malu diomongin sama tetangga-tetangga terus. Karena tetangga-tetangga itu pada anak saya sama si Daniel ini udah lama pacaran terus gak nikah. Saya malu Bu jadi bahan omongan terus. Baik Bu, bagaimana kita buat kesepakatan saja gitu kan. Jadi Budi ini diberikan waktu maksimal tambahan 6 bulan untuk menyiapkan dana dan persiapan lainnya gitu kan. Nah, dalam memperpanjang waktu ini komunikasikan terus nih Ibu sama Mas Daniel gitu kan, secara terbuka dan saling mendukung biar lancar gitu acaranya. Oke deh ya, nggak apa-apa. Kamu saya kasih waktu kurang lebih 6 bulan ya. Setelah itu kalau lewat dari 6 bulan, ya Bu saya jodohkan sama orang lain. Baik Bu, nanti saya persiapkan semuanya yang sudah kita sepakati dalam waktu tersebut. Nanti saya akan memaksimalkan waktunya sebaik mungkin. Oke. Dan disinilah mereka melangkah perlahan menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah teman-teman. Dan restu ibu, cinta yang dewasa, dan niat yang penuh dengan tanggung jawab. Tapi guys, sebenarnya si Daniel sama Hilmi dia fine-fine aja sih kalau ada dua tetangga itu. Ya, begitulah. Terima kasih udah menonton semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan sampai jumpa. Mbak Hilmi, saya pengen banget kalau gitu berarti buat Mbak Hilmi gitu kan. Udah jagain aku sih. Terima kasih untuk Mas Daniel dan Mbak Hilmi. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan datang